Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman sekalian, sesi sekarang adalah sesi santai, ya. Jadi sesi santai, kita belajar bareng-bareng, kita saling berlomba dalam mengeraskan suara. Ya, ternyata sana juga pakai mic ini. Ya. Baik, alhamdulillah, terima kasih atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Syukur, matur nuwun, terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala apapun yang tidak pernah kita minta tapi Allah berikan. Atas segala apapun yang tidak pernah kita sebutkan dalam doa-doa kita tetapi Allah senantiasa limpahkan. Itu kan hebat sekali Allah Subhanahu wa taala itu. Kita nggak minta dikasih. Beda ketika kita itu mintanya kepada sesama manusia. Nyebut ke jenenge, menyebutkan jenisnya, jumlahnya, waktunya, nggak dikasih. Itulah bedanya manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita adalah berterima kasih. Berterima kasih. Terima kasih adalah, mohon maaf, ini tak tutup dulu ya Pak, karena saya butuh papan tulis. Terima kasih itu terdiri dari dua suku kata, terima dan kasih. Terima itu kan sesuatu hal yang kita dapatkan dari seseorang. Contoh, misalkan saya diberi oleh Pak Huda, bukan Bu Huda ya. Kan di sini ada dua Huda. Ada Pak Huda yang pakai bajis, kemudian yang satunya Bu Huda yang pakai jilbab gamis. Pak Huda memberikan ke saya, apa itu? Kue. Berarti ini adalah proses saya menerima. Nah, menerima itu harus dengan rasa lilo. Lilo itu ridho. Kalau orang Jawa, ridho itu, mau bilang ridho itu sulit. Jadi lilo. Ya Allah. Jadi wong iki sing diati lilo, yang rela kalau bahasa Indonesianya. Kita menerima, ya, atau saya menerima pemberian dari Pak Huda sebuah atau secuil kue roti. Tapi secuilannya gede banget. Satu tak kilong sitik. Nah, saya menerima. Semestinya saya itu harus rasa menerimanya itu dengan sukacita. Maka di situ ada kasih. Jangan jadi orang cuma maunya menerima saja, tapi enggak ya memiliki rasa kasih. Ya diterima, kita gendian suatu saat mengasih atau memberikan. Pak Huda itu apa? Permen atau ketela gitu. Ya, itulah konsep terima kasih. Sehingga ada namanya al-ifadah wal istifadah, memberi manfaat dan mengambil manfaat. Itu dalam konsep kehidupan kita perlu kita terapkan. Terima kasih. Kemudian teman-teman sekalian, kita harus bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita itu dipilih dan diberikan kesempatan hidupnya menjadi umatnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harus matur nuwun, itu harus bersyukur, terima kasih kepada Allah. Kenapa? Kita alhamdulillah nggak dijadikan umatnya Nabi Nuh, ya, bukan dijadikan umatnya Nabi Lut, tidak dijadikan menjadi umatnya Nabi Musa atau nabi-nabi terdahulu. Sebab apa? Nabi-nabi terdahulu itu ketika umatnya balelo ngeyel, langsung sikat dengan doa para nabi. Ya Allah, dan qala rabbi inni da'utu qaumilan
qamilailan wa nahara falam yazidhu du'ai illa firara. Ya Allah, saya sudah setiap hari berdakwah, mengajak siang malam, tapi nggak pernah bertambah pengikutku. Ya, maka akhirnya juga itu binasalah umat Nabi Nuh. Maka harus berterima kasih sekali bahwa kita menjadi umatnya Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad yang ketika ngeyel pun nanti dulu adabnya datang, maksiat pun masih ditahan, masih diberikan kesempatan untuk bertaubat dan memperbaiki diri. Ini yang pertama, bersyukur menjadi umatnya Nabi Muhammad. Yang kedua, kita diberikan kelebihan dan keistimewaan ketika menjadi umatnya Nabi Muhammad. Apa itu? Allah sampaikan, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Al-ayah, lanjutan ayatnya ada. Jadi berarti kita itu adalah dipilih oleh Allah menjadi umat yang the best, terbaik. Kok iso? Ya bisa. Dulu umat-umat terdahulu itu kan yang baik adalah nabinya, rasulnya. Tapi sekarang kita diberikan kesempatan yang hampir sama dan hampir mirip dengan keutamaan yang didapatkan oleh para nabi, yakni pahala yang melimpah. Apa di situ? Ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Ini konsepnya adalah da'in ilallah, menjadi seorang dai, orang yang ajak-ajak. Dan lebih beruntung lagi, apalagi yang berada di belakangnya Pak Nano, Pak Untung. Ya Allah, itu doanya dari orang tua itu pokoknya yang didik untung. Di mana tempat beruntung. Terus pokoknya, dan ketika pun saat itu kita jadi rakyatnya Pak Untung, beruntung juga. Ketika boleh jadi kepala sekolah, banyak keuntungan. Orang rugi tenan, ya Allah. Apalagi anak mertuanya dari Pak Untung, ya ini lebih beruntung lagi. Iya, ya Allah, luar biasa. Doa orang tua itu luar biasa, sangat dijabah. Nah, keuntungannya bahwa tadi kita menjadi umatnya Rasulullah, dan lebih untung lagi adalah kita berada di Hidayatullah ini. Beruntungnya apa? Karena ya dari teman-teman, dari konsep yang disampaikan di sekolah kita itu berbeda. Saya pernah ngajar dan bekerja di sekolah, tapi belum di sini ya, sekitar 9 tahun. Beda sekali. Tidak ada namanya itu kita saling mengingatkan tausiah ataupun saling memberi tentang ilmu dan macam-macam. Tapi di sini karena konsepnya adalah kita beruntung bareng-bareng, ya, untung dunia dan untung akhirat. Itu sukses dunia dan sukses di akhirat. Maka sangat bagus sekali konsep kurikulum yang diterapkan di sekolah kita, yakni bahwa kita itu diberikan kesempatan menjadi seorang dai. Dai itu apa Bapak? Penyampai. Dai itu kan artinya penyampai dari katanya, dari akar kata da'a. Ya da'u. Ud'u. Da'in. Mad'un. Kemudian mat'an. Da'a itu mengajak atau fi'il madhi. Kalau orangnya namanya dai, orang yang didakwai namanya mad'u. Tempat berdakwah namanya mad'a. Ya, tempat untuk berdakwah itu namanya mad'a. Nah, ini beruntung banget. Kenapa? Suatu ketika pernah ya, Rasulullah itu berjalan di dekat Masjid Nabawi, itu melihat para sahabat baru bergerombol jagongan di teras masjid. Jagongan ini bukan ngerumpi, ya, bukan apa namanya, wis gosip, bukan. Nah, Rasulullah kemudian menghampiri para sahabat yang baru ini duduk-duduk di sufah di teras masjid. Beliau nanya,
Wahai para sahabat, tidak adakah di antara kalian yang mau saat ini pergi ke lembah Badkhon, kemudian nanti pulang membawa unta yang besar-besar yang kualitasnya bagus? Itu sebuah pertanyaan yang Rasul sampaikan kepada para sahabat. Nah, lembah itu apa? Lembah, tempat yang rendah. Maka ada istilah di wilayah atau di Jawa ini namanya lembah manah. Ya, lembah manah. Hati yang rendah atau rendah hati. Lembah itu kan tempat yang agak turun sekali, bukan dataran tinggi, berarti dataran rendah. Di situ cenderung tanahnya subur, banyak rumputnya, dan unta-unta yang hidup di situ itu bagus-bagus. Nah, para sahabat jawab, kami kepengen wahai Rasul berangkat ke lembah Badkhon dan nanti ya kembali membawa unta yang besar-besar yang bagus-bagus, unta merah. Unta merah itu kalau sekarang yang dikurskan rupiah, insya Allah bisa beli mobil baru karena mahal. Kemudian Rasul melanjutkan dialognya dengan para sahabat. Nah, kalian andai kata mau mengajarkan satu ayat saja, maka itu pahalanya, keutamaannya lebih besar daripada ente pada ngambil unta dari lembah Badkhon tadi. Kalian mengambil unta atau membawa unta yang bagus-bagus. Nah, ini berarti ini kan peluang pahala yang besar bagi dai, orang yang berdakwah itu ganjarannya gede banget. Nggak bisa kita bandingkan dengan, nggak bisa kita bandingkan dengan fulus. Kita ngajarkan satu ayat saja, Qul huwallahu ahad, kita sampaikan maknanya, tujuannya, kandungannya, anak hafal ayatnya, tahu dah. Kalau itu Allah memberikan kesempatan, ya Allah, di saat ini saya diganti dong pahalanya satu ayat yang saya ajarkan tadi dengan mobil baru. Umpama Allah mau ya bisa, tapi itu lebih rendah, lebih kecil maknanya, nilainya di hadapan Allah daripada kita mengajarkan Al-Quran. Itu ngajari ayat saja, kata Rasul itu lebih bagus, lebih besar pahalanya daripada kita memiliki unta merah. Unta merah tadi ya mahal sekali, dan unta yang terbaik. Nah, makanya konsep kurikulum di tempat kita kan ya KBT, kurikulum berbasis tauhid. Jadi materi apapun yang kita sampaikan itu kalau bisa dan itu menjadi peluang ini mendapatkan unta merah tadi loh, itu gambaran dan kias ya, tapi lebih besar daripada unta merah, pahalanya besar banget ya. Berarti kan ini menjadi tanggung jawab kita masing-masing, terutama mohon maaf bagi teman-teman yang tidak mengajarkan ilmu agama. Misalkan menyampaikan materi bahasa Indonesia, IPS, IPA, MTK, masukkan ke situ nilai-nilai tauhid. Pahalanya gede banget, luar biasa. Dan kira-kira apakah jenengan kepingin merasakan dan melihat pahala? Pengen. Siap ya? Syaratnya satu, harus dibungkus dengan kain kafan dulu. Mau belum ini? Iya. Syaratnya orang itu bisa merasakan pahala itu yang apa toh, seperti apa toh? Ya meninggal dulu di alam barzah dulu. Jenengan sih. Nah, sama ada itu panjang umurnya ya, sehat badannya, rezekinya lancar, utangnya rampung kabeh sih, pahala akeh banget sih, dosane tingapura kabeh, urusannya rampung, ya baru enak dipanggil gitu, berarti wis siap gitu.
Jadi syaratnya orang itu bisa menikmati pahala itu ya meninggal dunia dulu di alam barzah. Maka ketika ada orang yang meninggal dunia, kok anaknya di dunia itu soleh, solehah, ya ta'allahu, mendoakan kepada kedua orang tuanya yang telah meninggal dunia, dia mendapatkan kenikmatan di alam barzah. Kan alam barzah, alam kubur itu kan imma hufaran min hufarin nirun aw rawdan min riyadil jinan. Ada dua kemungkinan bahwa alam barzah, alam kubur itu menjadi lubangnya dari lubang neraka atau menjadi taman dari taman surga. Hanya ada dua itu. Menjadi taman dari surga berarti karena dulu banyak amal solehnya. Menjadi lubang dari lubang neraka berarti kemaksiatan yang dibanggakannya, gak pernah bertobat. Oke, jadi itu Bapak dan Ibu sekalian, tadi kita harus berterima kasih, bersyukur. Pertama, menjadi umatnya Rasulullah. Yang kedua, keutamaannya menjadi umatnya Rasulullah adalah kita di sini ya, dan menjadi umat muslim, menjadi seorang dai. Orang dai itu pahalanya insya Allah mengalir. Kita kan semuanya dai dan daiyah, mengalir. Dari mana? Dari ilmu yang kita sampaikan ke anak-anak kita, ke murid-murid kita, ya. Itu. Maka sebelum saya menyampaikan hal yang menjadi pesan Ustadz untuk dulu sebelum pandemi, berarti sesuai banget ya. Materinya kan da'in ilallah, tapi masih ada kaitannya. Kaitannya apa? Bahwa kita perlu bareng-bareng memuhasabah, mengoreksi apakah ilmu yang pernah kita berikan kepada anak-anak didik kita, wabil khusus atau terutama pada masalah wudhu. Ini karena mendasar ya, wudhu ya. Pak Jenderal, wudhu kan wes kedisik, awet TK diajari wudhu. Iya, tapi apakah anak-anak kita itu yang dari TK diajari wudhu sampai kelas 6 itu sudah benar-benar benar wudhunya? Ternyata ada yang keliru. Apalagi ini adalah mantan pandemi. Mantan pandemi itu jadi belum mantannya. Banyak yang anak-anak itu Masya Allah wudhunya udah keliru. Di Al-Quran di surah Al-Maidah ayat 6, yang sudah hafal silahkan nanti menyimak, yang belum hafal mudah-mudahan hafal. Al-Maidah itu ayatnya ada 120, termasuk surah Al-Makiyah yang turun di kota Makkah. Ayat 6 di sana Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu birusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Al-ayah, karena panjang. Ya, saya ambil yang ini dulu karena ayat 6 itu surah Al-Maidah membahas tentang taharah. Taharah di situ ada Allah spesifikasikan, utamakan dulu yang masalah wudhu. Kemudian di bawahnya itu ada namanya mandi gede. Kemudian di bawahnya lagi ada namanya tayamum di ayat yang ke-6 tersebut. Nah ini sambil saya menulis, nanti suatu saat silahkan kita ngecek sendiri-sendiri ya, anak-anak didik kita atau anak-anak kandung kita sendiri ketika berwudu di jenuai, diintip saja itu apakah pelaksanaan wudunya itu sudah betul-betul atau betul-betul belum betul. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum
wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum ilal wa arjulakum lakum. Tidak usah diharakati ya, kan sudah bisa, sudah bisa lah. Pak Zaidan kok bisa nulis kayak gitu ya? Elit banget tulisannya, kayak panjang elit. Ya, panjang wongnya ya lah. Jadi teman-teman sekalian, saya ngambil sampai sini aja ya. Itu nanti masih nyambung panjang karena ini sampai ke sini adalah instruksi dari Allah tata cara wudhu. Yang sehingga wudhu itu kalau kita lihat di sini itu belum sharih, belum jelas, perlu penjelasan dalam hadis Rasulullah. Maka Al-Quran itu didampingi dengan hadis Rasulullah. Hadis Rasulullah adalah ucapan Rasulullah, ketetapan Rasulullah, dan bahkan perbuatan Rasulullah. Dan apapun yang diucapkan, yang disabdakan Rasul itu ora sakar PDW, tapi itu atas bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah apa yang dikatakan oleh Rasul, yang disabdakan oleh Rasul itu bukan muncul dari hawa nafsunya, pengen ngomong, pengen ngobrol, enggak. Tapi belum setiap bicara, setiap ngendika itu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila sholati, apabila kalian hendak melaksanakan salat, maka perintah Allah Subhanahu wa taala faghsilu, basuhlah wujuhakum, wajah kalian. Ini yang sering kita temukan kesalahan anak-anak itu dalam membasuh wajah. Jadi kan intinya belum sampai ke sini, tapi saya mau membahas di ayat ini. Kalau urutan wudhu itu kan di sini nggak ada ya, nggak ada. Maka dijelaskan di dalam hadis Rasulullah. Pertama adalah membasuh kedua tangan sambil membaca basmalah, kemudian bergumur. Nah, kalau kita melihat referensi penjelasannya para ulama, terutama madzhabul arba'ah, madhabnya 4 imam, ada Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, Imam Hambali, Imam Malikiyah. Loh, kok ada imam seperti itu, maksudnya apa ya? Mereka adalah pakar sekali. Pakar itu ternyata dari bahasa fakarun, dari kata fakara yakuru, orang yang memiliki kelebihan dalam berpikir dalam satu disiplin ilmu. Maka mereka para ulama menjelaskan dari hadis Rasulullah yang dijelaskan dalam tata cara wudhu adalah ini. Rasul dulu ketika wudhu membasuh tangan dulu, kemudian sambil membaca basmalah, bergumur ya 3 kali, kemudian basuhnya ya ada keterangan dalam para ulama itu 3 kali. Kok kenapa 3 kali, enggak 2 kali? Kalau 1 kali cukup boleh, 2 kali enggak apa-apa, 3 kali itu kalau dalam bahasa fikihnya adalah sempurna. Kenapa? Karena ketika kita membasuhnya sekali tok deal ya, baru sekali, kan belum tentu itu rata sempurna. Maka kenapa harus taslis 3 kali kan? Mengeloni itu apa ya? Telon ya. Namanya bahasa Arab kan at-taslis, 3 kali ya, 3 kali kan neloni. Ya. Jadi ini wujuhakum, wajah itu kan nyun ngapunten nggih, mohon maaf. Namanya wajah ini tak buka kerpeannya di sini ada. Ya, contekan di sini ada. Ya ini ya Allah. Ini bukunya sudah umurnya sekitar lama banget ini. 60 tahun. Ya, buku ini saya untuk belajar ketika dulu di MTS Al Munawir Kerapiak di Jakarta tahun 85 sampai 88.
Belum lahir. Nah, dan ini di sini ada tanda tangan dari Syekh Mbah Yai Ali Maksum, ulama besar. Beliau adalah menantu dari Syekh Yai Munawir, pendiri pondok Al-Munawir Krapia. Al-Munawir Krapia adalah pondok yang pertama kali menjadi cikal bakalnya pondok pesantren Al-Quran di Yogyakarta. Di Serongono, ya belum ada. Beliau adalah teman dan bahkan muridnya Mbah Arwani dari Kudus, ulama Al-Quran. Kemudian mendirikan pondok Al-Quran dan dapat menantu Mbah Yai Adi Maksum. Beliau dari Rembang, Jawa Tengah. Beliau pondok di Termas, Jawa Timur. Nah, konangan satu saat Mbah Adi Maksum itu, ini santri kok ketika dibuka kamarnya banyak kitab-kitab itu yang dibukai semua. Berarti ini santri yang apa itu, kutu buku, kutu kitab. Baca. Iyanya, wah ini santri yang dahsyat ini. Akhirnya, dah kamu nggak usah nyantri di sini, pulang sana, bikin pondok. Nah, akhirnya dapat menantu dari putrinya Mbah Munawir dan memegang pondok pesantren di Al-Munawir Krapia, Yogyakarta. Jadi setiap pagi itu ada istilah namanya sorogan. Nanti santri membaca di depan gurunya sampai berapa perkata diartikan, kemudian ditandatangani oleh beliau. Nah, ini ada kenang-kenangan dari beliau. Baik, kita lanjutkan. Wajah itu kan mimana beti syari, dari gondok kulit rambut sini sampai ke bawah, muter sini sampai dagu, bahkan sampai wetengene kuping. Kuping itu telinga kanan dan kiri. Wajah, lu kan anak-anak kadang kita temukan wudhunya membasuh wajah cuma gini aja, gitu. Ini orang sempurna, nggak sah. Kenapa? Miftah shalah at-tuhur, kuncinya salat terletak dalam wudhu. Kalau wudhunya oke, insya Allah salatnya oke. Tapi kalau kuncinya protol, kan kunci itu ada gerigi-geriginya, gitu. Kalau gerigi itu ada yang protol atau patah, nggak bisa untuk kunci membuka. Berarti salahnya dia nggak bisa membuka sholatnya dengan kunci bernama wudhu, karena wudhunya rusak. Nah, jadi wajah itu kan dari sini, nah, sampai ke dagu. Sementara ketika anak-anak cuman bahasanya begini, ini kan masih garing, masih kering. Nah, itu sebuah kesalahan yang harus kita luruskan. Itu. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum, dan basuhlah tanganmu karena waktunya semakin mendekat. Wa aydiyakum, dan kedua tanganmu ilal marofiki, sampai siku. Nah, ini yang sering kita temukan lagi adalah anak-anak itu, entah itu anak-anak kecil atau anak-anak tua ya. Anak-anak tua yo ana bae anak mertua bareng gitu. Kan dulu itu pernah ya, cucunya Nabi Muhammad siapa itu? Hasan dan Husain ya. Kan melihat orang tua pas wudhu ini ora bener. Akhirnya ini kan kalau mau menasihati, mengkritik, ngandani wong tua kan ora bener. Langsung gitu ke Mbah, wudhu ini keliru Mbah. Ini salah ini. Oh, lora hati itu. Oh, ini cah wingi sore wae ngandani wong tua, anak baru kemarin sore. Nah, tetapi metodologi yang disampaikan adalah ini, si cucu beliau disuruh wudhu dengan tepat di sampingnya. Ini wong tua deloke. Oh, ngono yo sing bener. Akhirnya berubah. Itu. Jadi anak-anak kita itu mohon maaf sekali, kadang-kadang membasuh kedua tangannya itu enggak sempurna. Tidak sempurnanya karena tidak mendekati batas yang minimal. Mana batas minimalnya adalah siku, gunjikut. Nah, ini ya. Ini. Kalau membasuhnya masih sampai sini kan berarti kan sikutnya jek garing, masih kering. Itu ora kanggo. Kalau ikut aturan Allah, ilal marafiq, ikan sikut. Ya, ini minimal sampai sini. Syukur dilebihi ben nanti titik amannya itu bisa kita maksimalkan dalam membasuhnya jadi sempurna. Tekan dulu sikut. Ini.
digosok, digebyur, ya, dialiri air. Kemudian sambil ketika ada kotoran ya dihilangi. Baik Bapak dan Ibu sekalian. Kemudian wamsahu, usaplah. Di sini ada dua hal yang berbeda. Faghsilu, basuhlah, dengan usaplah. Membasuh dan mengusap kan beda toh? No, ini piringnya goreng ngono dikumbah. Perwarnanya mau dilapi nggo tisu. Kira-kira aroma amisnya masih enggak? Masih. Yo masih, enggak hilang juga. Kenapa? Tisunya kayak sabun. Akal-akalan. Jadi ini ada dua hal yang harus kita perhatikan. Di sini perintahnya ketika wajah dan tangan itu dibasuh. Membasuh itu kan mengaliri, ya, mengalirkan air ke dalam anggota tubuh kita, bukan diusap, bukan dilap. Perintah Allah itu adalah basuhlah, wah, ya, kumbahan, dicuci, tapi bukan mencuci itu ya, dibasuh. Artinya membasuh adalah dengan mengaliri air. Jadi misalkan ini adalah ada keran, pancuran, ya. Istirahat karena megang ya. Jadi bahkan di dalam kitab fikih itu kan ketika ada yang lihiyah itu jenggot itu tempatnya di janggut. Oke? Tahu Bu Hikmah? Ini namanya janggut ya. Yang nempel-nempel di situ. Seperti punya Pak Untung dan saya tapi agak pendek ini namanya jenggot. Itu kasih tebal maka harus disela-sela ini. Sambil dengan rada penak, rada gatal-gatal mari. Itu kesunahnya seperti itu. Jadi sampai sini ya. Itu dibasuh bukan dilap. Ada itu pas yang kemarin kelas saya itu ya praktek PTS kemarin praktek butuh dulu kirim video. Ada yang ini keran dilap ini. Wah, ini. Ada yang benar pakai air pure. Sini belum terbasuh. Akhirnya saya sampaikan kelas semuanya. Nah, ini sebuah kesalahan yang nggak boleh terulang. Karena ini kunci, ya, kunci miftahus shalah at-tuhur. Bapak dan Ibu sekalian, perintah Allah ketika sampai wajah dan tangan itu dibasuh. Itu hikmahnya bukan, mohon maaf, nur hikmah bukan. Hikmahnya adalah, ya Allah, luar biasa. Allah itu sudah perso, benar-benar paham dengan kondisi manusia. Kerja capek, lelah, lumut awake wajahnya, tapi harus dia segera sholat, maka di situ ada perintah untuk wudu dengan cara dikebyur banyu. Air yang mengalir ke seluruh wajah dan tangan itu nanti akan meresap ke pori-pori, akan mengirimkan energi jadi segar. Baru segar bisa ibadah lagi, bisa kerja lagi, bisa mikir lagi dengan maksimal. Kemudian kalau dibasuhkan nanti kotoran yang ada di wajah itu bisa gogrok toh, bisa hilang. Beda dengan mengdilap, malah rotowi, ya, malah rata, enggak hilang. Itu hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata itu ya. Maka orang-orang yang wudunya good, sempurna itu besok bangun dari alam kuburnya, wajahnya, seluruh anggota tubuh yang bagian-bagian wudu akan bercahaya, ya, bercahaya. Ini. Kemudian di sini, ya, wa aydiyakum ilal marafiq, masih perintahnya dibasuh kok nggak diusap. Tangan itu kan banyak aktivitas, kadang kotor. Loh, kalau cuma diusap itu kan berarti nanti kotorannya nggak bersih, nggak hilang. Itu hikmahnya. Pokoknya ini ketika seorang hamba itu mau menghadap Allah dalam bentuk salat, dia kondisinya bersih, ya, bersih fisiknya dari kotoran dan seterusnya. Dan bahkan setiap kita melakukan wudu dengan baik, kita berkumur, itu insya Allah dosa-dosa lisan kita gogrok. Membasuh wajah itu kan dosanya insya Allah itu sekalian dengan beriringan ngalirnya air wudu, itu nanti dosa wajah gogrok, hilang.
Wajah kan ada ini, ada hidung, ada mata, kabeh gogrok. Jadi dosa-dosa kecil itu nanti ketika wudunya sempurna rontok kabeh. Tangan, ketika membasuh tangan juga dosanya gogrok. Nah, wamsahu bi ru'usikum, kemudian sampai ke usaplah. Kalau di sini disebutkan ya kulit rambut atau kepala ya kulit rambut yang sini ya, kulit kepala yang ada di rambut, kulit kepala yang ada rambutnya. Nah, ini diusap. Allah merintahkannya bukan dibasuh atau basuhlah kepalamu. Wah, orang bisa semaput itu, pingsan. Ketika dia sudah capek olahraga dulu kesal banget, kemudian datanglah sholat adzan untuk sholat. Kok perintahnya basuhlah kepalamu? Masih sumuk, ya tahu sumuk nggak Bu? Sumuk ya. Apa itu? Sumuk itu kalau bahasa Arabnya tasuk babal arabu, gembrobios. Ya gembrobios. Kok langsung kepalanya digebyur banyu, langsung ceklek kan? Iya, bisa pusing, bisa pokoknya jelek. Kenapa? Suhu tubuh kaget. Ya, langsung dapat aliran yang sangat dingin. Tapi perintah Allah adalah usaplah, diusap wae. Ya. Usaplah. Jadi usapnya kan ya. Usap ambil ini memasukkan dua jari ke telinga. Cukup diusap, tidak dibasuh. Ya. Karena kalau dibasuh yaitu anak-anak kan sering toh, terutama yang laki-laki itu malah digebyur kening nggon kerang. Nah, itu pertama kalau ini kelebus, kedua itu wis nanti airnya akan ke lantai dan macam-macam. Ke sini malah enggak bagus itu. Jadi memang perintah Allah itu sudah disesuaikan usaplah. Dan kalau perintahnya basuhlah kepala atau rambut kalian itu ya ketika wudu, ini repot ibu-ibu. Oke, Bu Nanik. Kalau pas sampai sini kok harus disiram dengan air dan jangan pakai kerudung, pakai mukena, pakai gamis laki-laki ya. Ya, kayak gitulah. Ya kan nanti mah repot, harus rambutnya panjang, dicur gini. Wah, repot. Apa mana sel resepsi? Repot itu. Jadi cukuplah diusap. Nah, ya masa angin rasida turu malah keroan. Itu hikmahnya luar biasa. Dan dipakai oleh Allah ketika di kepala itu usap sajalah. Ketika kepalanya panas banget, diusapkan anyep. Wah, turun ya, tensinya turun. Itu. Waduh, habis waktunya. Baik teman-teman sekalian, jadi ini ya hal yang perlu kita sampaikan. Cuman begini, saya itu mengamati di buku praktek ibadah di tempat kita itu kan berbeda dengan tata cara wudhu yang lainnya. Artinya benar itu adalah urutannya kayak gitu, tapi kita nggak ada urutan cara membasuh anggota wudhu, nggak ada. Satu misalkan, seingat saya loh, tapi kalau ada ya alhamdulillah. Pertama itu kan ya ini cuci tangan, kemudian berkumur, ya, kemudian ya apa? Ambil kumur, terus istinsyak itu adalah menghirup air tapi nggak terlalu dalam dengan hidung, kemudian dikeluarkan. Kemudian didahulukan dengan membaca basmalah, dan niatnya kalau di beberapa referensi buku fikih itu adalah inda husli awalil juz'i minal wudu'i, ketika pertama kali membasuh anggota dari anggota wudu itu, yakni yang pertama adalah kalau di sini disebutkan inda husli wajhi, membasuh wajah. Niatnya di mana? Niatnya adalah di dalam hati. Ya, boleh pakai bahasa Indonesia. Nah, ada
Mungkin teman-teman kita di luar itu pakai nawaitul wudu alirafil hadasil azhari fardhu lillahi ta'ala, itu bagus. Bagi kita yang tidak seperti itu juga nggak apa-apa, yang penting sudah tahu niatnya. Itu juga hasil dari ijtihadnya para ulama fikih. Biar hati itu diingatkan dengan membaca niat nawaitul wudu, saya niat wudu lirafil hadasi, untuk menghilangkan hadas al-asghari kecil lillahi ta'ala, karena Allah Ta'ala. Jadi wudu itu adalah dalam rangka menghilangkan hadas, bukan najis. Ini belum sampai perbedaan hadas dan najis. Kemudian tadi yang urgent lagi adalah di sini ya, mengusap ya birusikum, kepala. Kalau yang di keterangan jalannya kan diusap ya sambil masuk ini memutar di sini, jari-jari masuk ke lubang telinga, buat jari jempol ya, itu bertugas membersihkan yang bagian luar itu. Terus kalau misalkan pas saat mengusap kepala itu boleh nggak ini air? Boleh nggak? Pak Bu, itu boleh nggak? Ngusapnya cuma ini keran? Boleh nggak? Boleh. Iya, diusap. Jadi kan ada yang gunungan aslinya itu kan dari apa namanya yang pernah kita sampaikan ke anak-anak kan ini ya keran, dan ini bukan keran ngalir langsung ke itu tembus keran ya gitu ya. Tapi ketika ada anak yang usap rambutnya begini ya, air atau begini, boleh nggak? Sah nggak butuhnya? Sah. Abang dulu pernah dilakukan Rasulullah kok. Ada di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Walamma suha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tawaddu'a fa masaha binasiyatihi wa 'adal imamati, riwayat Muslim. Jadi Rasul itu dulu ketika wudu juga pernah pas ngusap apa namanya kepalanya, beliau ngusap di umbun-umbunnya, binasiyati umbun-umbun di sini bisa. Itu boleh karena memang ada hadisnya dan sahih. Maka ketika kita melihat perbedaan yang dilakukan anak-anak, Bu salah, Mas, Mbak ini salah, nggak gitu cara mengusap rambut atau kepalanya. Nah, berarti kita belum paham. Kan dawe perintahnya kan buang sahu birusikum. Nah, sehingga para ulama fikih itu kemudian memberikan apa namanya keterangannya, caranya itu begini mengusap rambut. Nah, ini kan menjadi rukhsah, keringanan bagi ibu-ibu terutama yang pakai pakaian yang kerudung. Boleh jadi misalkan keran, pokoknya dilebokkan mengusap bagian kepala kita, ya itu sah. Karena memang adalah perintahnya wamsahu birusikum. Ru'us dan kepala. Jadi kepala itu kan ya ini banyak dari sini sampai tengkuk ini kan kepala sini ini. Jadi itu ya hadisnya dari riwayat Imam Muslim. Nah, teman-teman sekalian, mohon maaf ini saya tuh gelisah ya. Gelisahnya begini, terutama untuk kelas saya dan kelas paralel saya itu yang kaitannya dengan thaharah wudu. Maka kami sudah diskusi dengan Pak Kepala Sekolah dan rapat dengan Forsitu. Ya, mereka mengusulkan ada yang ngapunten biar gak kaget ya. Ya. Kelas 6 itu ada jam 0. Tapi jam 0-nya bukan untuk persiapan yang wasda. Wasda nanti dulu, ini kan masih di awal-awal. Nah, alhamdulillah disetujui. Mereka mengusulkan materinya adab, kemudian ada thaharah. Pokoknya
pembahasan kami dan target kami adalah satu, wudhunya toharonya benar, ya, wudhu, kemudian mandi gede beres, kemudian sholatnya beres, dan nanti juga ada doa wajib yang harus dibaca. Ya, kami mewajibkan karena memang anak-anak itu kan dalam rangka tadribat, latihan terus. Ya, doa untuk kedua orang tua. Ini harus kamu baca pada sholat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ini wajib. Besake wong tuamu ora kok donggake. Ya, ini harus. Kemudian nanti ada materi yang lainnya tentang masa akil balik dan balighah. Ya, maka insya Allah pekan depan itu untuk uji cobanya, bukan mencoba ya, tapi untuk memulainya adalah di kelas 6D dan nanti nyambung ke kelas yang lainnya insya Allah. Sudah mendapatkan izin juga dari Pak Arifin, cuman saya belum mengkonfirmasi ke kurikulum. Ya, sudah, alhamdulillah. Jadi itu ya, dan itu karena berangkat dari kegelisahan. Nah, anak-anak itu dosa lah kabeh, sholatnya kepiye, dan salahnya mereka itu bukan karena